Kelompok 5 yang beranggotakan saya Fitra Dianiko dengan NRP 204121027 dan rekan saya Sania Syah Maharani dengan NRP 20412011030. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum IPP modul ketiga dengan topik kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengaduk. Untuk tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mengetahui sistem pengendalian proportional integral device atau PID controller untuk pengendalian temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve stem. Nah, dari tujuan ini ada permasalahan yang ada, yaitu tangki berpengaduk seperti gambar di bawah ini. Ini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen menjadi homogen. Nah, pada gambar di bawah ini dapat dilihat di mana tangki berpengaduk di sini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga diharapkan pencampuran komponen homogen. Jika dilihat pada gambar ini yang dikontrol ini adalah steamnya, yang dimana steam ini akan berpengaruh pada suhu tangki berpengaduk. Di bawah ini ada beberapa kondisi yang ada. Yang pertama, umpan memiliki densitas atau Rho sebesar 68 pound per feet cubic dan kapasitas panas atau CP adalah 0,8 BTU per pound derajat Fahrenheit. Volume cairan tangki dijaga konstan pada 120 feet cubic. Koil terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inci dengan schedule 40 yang beratnya 10,8 pound per feet. Memiliki kapasitas panas 0,12 BTU per pound derajat Fahrenheit. Dan diameter luar 4,5 inch. Koefisien transfer pada panas keseluruhan atau U berdasarkan luas area bagian luar koil dan diperkirakan 2,1 BTU per menit Heat kuadrat derajat Fahrenheit. Steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 PSIA. Dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah konstan pada 966 BTU per pound. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk TI adalah konstan. Ini temperatur masuk TI, ini konstan. Kemudian kondisi kedua, aliran umpan F adalah kondisi desain, adalah 15 feet cubic per menit, dan temperaturnya TI adalah 100 derajat Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemungkinan gangguan adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. Kondisi ketiga, sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi 100 sampai 200 derajat Fahrenheit dan time constant atau TT adalah 0,75 menit. Kondisi keempat, kontrol valve dirancang untuk 100% over kapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan persentase valve dengan parameter perubahan dengan alfa adalah 50. Tuator memiliki time constant atau tau phase sebesar 0,2 menit. Berikut ini ada beberapa transfer function yang disediakan. Yang pertama adalah transfer function proses, dapat dilihat pada halaman berikut. Kemudian yang kedua ada transfer function sensor temperatur dan transmitter, dapat dilihat juga pada halaman berikut. Yang ketiga ada transfer function control valve, dapat dilihat pada halaman berikut. Dan transfer function PID controller, dapat dilihat pada halaman berikut juga. Berikut ini ada blok diagram yang akan dibuat menggunakan software Simulink. Untuk selanjutnya mengenai pengerjaan menggunakan software Simulink akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, maka langkah selanjutnya adalah kita mengeranya di MATLAB. Pertama-tama kita menginput beberapa elemen, di antaranya itu ada step, lalu ada gain, lalu ada sum, lalu ada PIND, lalu ada transfer function. Di sini kita inputnya functionnya ada 4 transfer function.
Lalu di sini juga ada sum lagi. Lalu untuk di atas di ujung sebelah setelan function ini kita juga menginput start. Lalu untuk menyambungkan semuanya kita menggunakan mux dan scope. Lalu eh, setelah elemen-elemen sudah kita input, maka selanjutnya adalah kita menyambungkan semua elemen-elemen tersebut seperti yang bisa dilihat pada layar berikut ini. Nah, untuk transfer function yang diinput, diantaranya yang pertama, kita bisa nge-inputnya itu eh, dengan numerator 1,652 dan denominatornya 0,2 dan 1. Lalu untuk transfer function selanjutnya, kita akan menginput numeratornya itu 0,73, denominatornya 2,583, 5,4854, dan 0,617. Lalu untuk transfer function selanjutnya, kita menginput untuk numeratornya 0,325 dan 0,62, lalu untuk denominatornya 2,58, 5,4, dan 0,617. Lalu untuk transfer function yang terakhir, untuk numeratornya ada 1 dan denominator coefficientnya adalah 0,75 sama 1. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik run dan klik scoop untuk melihat hasil dari grafik bagian yang telah kita plot. Maka langkah selanjutnya untuk melihat grafik, kita klik run, lalu akan nunggu sebentar, lalu kita klik scoopnya. Nah, untuk hasil grafiknya sendiri, nantinya akan terlihat seperti ini. Di mana untuk PID controller dan sumnya itu masih saling menjauhi dari grafik step itu sendiri. Maka kita perlu mengubah PID-nya agar PID controller dan step ini lebih mendekati ke step. Maka selanjutnya kita coba untuk mengubah-ubah nilai PID-nya. Kita coba ubah untuk nilai P-nya kita beri nilai 2. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik run lagi. Dan kita klik scoop-nya. Nah, di sini terlihat untuk grafik ini lebih baik daripada grafik sebelumnya, di mana nilai PID controller dan nilai sumnya itu lebih mendekati ke grafik stepnya. Terlihat pada grafik PID controller ini tuh grafiknya lebih fluktuatif dibanding grafik sum dan dia akan mencapai titik kestabilan pada detik ke-65. Sedangkan untuk grafik sum sendiri itu lebih cenderung tidak fluktuatif karena nilai osilasi yang dimiliki itu juga kecil dan akan mulai stabil pada detik ke-45. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 19A. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.